adik-adik semua pada sehat ya, dan pastinya semangat. Nah, kita akan merayakan hari Minggu Paskah keempat. Tahu nggak, hari Minggu Paskah keempat itu kita merayakan apa? Ya betul, hari Minggu Paskah panggilan. Maka suster dan teman-teman suster akan mengajak adik-adik semua untuk sekali bersama. Siap? Siap. Oke, mari kita bernyanyi bersama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh girangga, Yesus amat cinta pada saya. Oh girangga, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Para suster, sepertinya adik-adik yang belum masih kurang bersemangat. Gimana kalau kita bernyanyi kembali? Setuju? Setuju. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 주 예수 겨우자인 주, 와일러야, 와일러야, 와일러야. 예수 겨우자인 주, 와일러야, 와일러야. 예수 매를 담는데 꾸시꾸시해, 꾸시꾸시해, 꾸시꾸시해. 예수 매를 담는데 꾸시꾸시해, 꾸시꾸시해. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai ibadat Minggu Gembira kita pada pagi hari ini, mari kita ambil sikap yang baik dan benar untuk berdoa. Adik-adik tahu nggak lagu Jari Jempol? Kita bernyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Bapa Sang Gembala yang baik, pada saat ini kami akan memulai ibadat Minggu Gembira kami. Kami undang Engkau untuk menyertai kami.
agar sabda-Mu yang menyapa hati kami pada hari ini sungguh menjadi kekuatan bagi kami dalam mengikuti Engkau. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan Injil Tuhan. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelum itu kita persiapkan dulu kitab suci kita. Dan bacaan kita pada hari ini kita ambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Terulang ya. Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik. Kalau suster mengatakan selamat pagi adik-adik, maka adik-adik menjawab luar biasa. Bisa? Coba kita ulang. Selamat pagi adik-adik. Luar biasa. Kuat. Selamat pagi adik-adik. Luar biasa. Iya, hebat. Adik-adik yang baik, hari ini tahu tidak? Ini Minggu Paskah yang ke? Ada yang tahu atau tidak? Sekarang Minggu Paskah yang keempat. Minggu Paskah yang keempat disebut juga dengan Minggu Panggilan. Minggu apa? Minggu Panggilan. Panggilan.
Yang mau jadi suster? Suster hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Ada 50. Tahun ini ada 50. Sekarang suster mau tanya lagi. Yang mau jadi pastor? Ada berapa? Suster hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 80. Hebat. Dan suster bangga, suster senang dengan itu semua. Adik-adik yang terkasih, walaupun begitu banyak panggilan menjadi suster, menjadi pastor, kemudian jadi guru, tapi semua itu panggilan itu bersumber dari Allah. Dari siapa tadi suster katakan? Iya, dari Allah. Dan itu harus selalu kita ingat. Sama seperti Injil hari ini. Adik-adik masih ingat tidak? Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18 tentang gembala yang baik. Ingat kan? Kita dipanggil Tuhan menjadi gembala yang baik. Menjadi gembala yang baik. Oh, adik-adik pernah tidak mendengar kisah tentang gembala yang baik? Pernah atau belum? Ada yang menjawab pernah, tapi ada juga yang belum pernah, tapi ada juga yang sedikit pernah. Nah, sekali lagi saat ini suster akan menceritakan kepada adik-adik semua tentang kisah gembala yang baik. Nah, adik-adik semua duduk dengan baik dan mendengarkan kisah suster. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gembala yang baik. Ia tinggal bersama dengan domba-dombanya yang banyak sekali. Seperti biasanya, gembala yang baik selalu pergi untuk membawa makan dan minum domba-dombanya ke tepi sungai yang tenang. Mereka dituntun turun dari bukit hingga mereka sampai di air yang tenang. Lalu gembala itu memperhatikan. Dia memastikan domba-dombanya semua minum dengan puas dan mereka semua mendapat minum. Namun ada satu domba yang sangat muda usianya. Dia muda usianya dan diberi nama domba kecil. Domba kecil itu lalu berkata dalam hatinya, membosankan sekali. Harus selalu pergi makan dan minum ke tempat dan juga ke jalur yang sama. Hari-hari membosankan, bosan. Domba kecil merasa sangat jengkel dengan situasi itu. Kemudian dia berkata lagi dalam dirinya, aku ingin bebas. Aku ingin mencari kebahagiaanku. Sudah cukup selama ini aku dikekang oleh gembala itu. Gembala itu gembala yang malas. Gembala itu gembala yang jahat. Karena malasnya, makanya dia tidak pernah mau mencari tempat yang baru untuk menikmati kebebasan yang baru juga. Lalu dengan diam-diam, sang domba kecil pun pergi meninggalkan teman-temannya. Dia pergi. Lalu gembala yang baik menghitung domba-dombanya. Dari situ dia sadar. Baru dia tahu bahwa domba kecil tidak ada bersama dengan domba-domba yang lain. Dia baru menyadari dombanya ada yang hilang. Gembala yang baik lalu berusaha untuk mencari kemana domba kecil. Dengan segala usaha dan kekuatan, akhirnya dia pergi mencari domba kecil. Sepanjang perjalanan, dia selalu memanggil domba kecil. Domba kecil,
Dia jatuh, badannya luka-luka, kakinya terjerat, dan akhirnya dia tak berdaya. Dia lemas, dia sedih, dan dia khawatir dia tidak akan bisa diselamatkan. Tetapi dengan peristiwa itu, akhirnya dia pun sadar. Domba kecil sadar dan menyesal dengan tindakannya itu. Tiba-tiba, gembala yang baik datang. Domba kecil, aku datang menolongmu. Aku datang menolongmu. Mendengar suara itu, domba kecil pun akhirnya merasa tenang. Gembala yang baik pun menurunkan tangannya. Dia berusaha untuk menarik domba kecil sehingga domba kecil dapat selamat. Dan di atas bukit, ketika gembala yang baik, domba kecil, dan juga domba-domba yang lainnya sudah berkumpul, tiba-tiba serigala yang buas dan lapar pun menghadap mereka. Domba kecil kembali merasa takut. Dia sedih. Tetapi gembala yang baik justru mengangkat domba kecil dan menggendongnya, memberikan kenyamanan kepadanya, dan dia berkata, "Tenanglah domba kecil, kamu aman bersama denganku." Kemudian gembala pun menghardik semua serigala-serigala itu. Siap, 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 siap. Dan serigala-serigala itu pun akhirnya mati. Kemudian gembala yang baik, domba kecil, dan domba-domba lainnya pun akhirnya bisa berkumpul dan bersatu seperti sedia kala. Nah, sampai di situ ceritanya. Adik-adik yang terkasih, menurut Injil yang tadi sudah kita dengarkan dan juga menurut kisah yang suster sudah ceritakan, adik-adik tahu tidak siapa gembala yang baik yang dimaksud dan siapa domba-domba yang dimaksud? Ada yang tahu? Siapa? Ya, gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus sendiri, dan domba-dombanya adalah kita. Gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang selalu menjaga, melindungi, memberikan kenyamanan, dan juga selalu menyertai kita dalam suka maupun duka. Ia akan selalu setia bersama dengan kita meskipun kita sering pergi meninggalkannya, tapi dia akan tetap selalu mencari kita karena dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah Tuhan Yesus. Ia tidak pernah meninggalkan kita, dan kita semua domba-dombanya merasa aman bersama dengan dia. Nah, Injil hari ini pun menceritakan dan juga mengajak kita untuk menjadi gembala yang baik. Menjadi gembala yang baik, suster. Bagaimana kami menjadi gembala yang baik? Kami kan masih anak-anak. Oh, menjadi gembala yang baik bukan harus jadi orang dewasa dulu, tidak. Mulai dari kecil sampai besar, kita semua bisa menjadi gembala yang baik. Contohnya bagaimana, suster? Contohnya, kalau kita menjadi gembala yang baik, kita pertama-tama itu banyak berdoa atau rajin berdoa. Kita juga mengajak orang tua kita untuk berdoa. Kita mengajak teman-teman kita berdoa. Dan contoh lainnya seperti kita mendengarkan nasihat-nasihat guru kita, nasihat-nasihat orang tua kita. Tapi bukan juga hanya mendengarkan, juga harus melakukannya supaya kita tetap merasa aman, merasa nyaman, dan bisa menjadi gembala yang baik, baik bagi diri kita maupun bagi banyak orang. Nah, adik-adik, Tuhan Allah selalu bersama dengan kita. Maka kita harus ingat untuk berdoa kepadanya di saat kita takut, di saat kita ragu, di saat kita lagi cemas. Kita harus tetap berdoa kepadanya. Karena dengan demikian kita akan merasakan ketenangan, kita akan merasakan kenyamanan. Bukan hanya itu, ketika kita juga merasa senang
Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Terulang ya, ayat 14. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Amin. Adik-adik, sekarang kita menyampaikan dua permohonan kita. Sekarang ambil sikap yang baik, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja kami. Semoga mereka tetap setia dan bersukacita dalam menggembalakan kami umat-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para biarawan biarawati, ya Bapa, berkatilah semua biarawan biarawati yang Engkau panggil untuk tugas khusus mulia. Semoga mereka mampu menghayati hidup panggilan mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para kaum muda-mudi, ya Bapa, berkatilah kaum muda-mudi kami. Semoga mereka berani melihat dan menjawab panggilan-Mu untuk menjadi pelayan-Mu, menjadi suster, para bruder dan juga imam. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kita semua, ya Bapa, kami mohonkan berkat-Mu. Kami mohon berkatilah kami dan lindungilah kami, agar kami mampu menjadi saksi kasih-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
karena Tuhan memanggil kita. Indahnya, merdunya panggilan-Mu Tuhan, utus kami jadi pewarta. Kini kami telah datang Tuhan, Penuhi panggilan mulia, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. kami siap jadi utusan. Hatiku gembira, hatiku bersuka, karena Tuhan memanggil kita. indahnya, merdunya panggilan-Mu Tuhan, Utus kami jadi pewarta. Kini kami telah datang Tuhan, penuhi panggilan mulia, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. kami siap jadi utusan. Kini kami telah datang Tuhan, Penuhi panggilan mulia, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. kami siap jadi utusan. Kami siap jadi utusan. Adik-adik, sebelum kita mulai kreativitas kita mempersiapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama ada lem. Suster menggunakan ini, tapi para adik-adik juga bisa menggunakan lem yang mana saja. Pokoknya dia bisa untuk kertas. Kemudian ada gunting. Ada beberapa pulpen warna atau bisa juga spidol, pensil warna, itu boleh, terserah adik-adik. Kemudian kita menggunakan kertas origami. Kertas origami, adik-adik bisa menggunakan beberapa warna. Tidak harus seperti yang suster tunjukkan. Ada yang besar dan ada yang kecil. Oke? Langkah pertama, kita menggunakan kertas origami yang ukuran kecil. Kita lipat dulu. Nah, kita lipat lagi sampai menjadi 4 lipatan. Setelah itu, kita membukanya dan melipat ke dalam menjadi bentuk segitiga. Kemudian kita lipat lagi ke dalam hingga hasilnya menjadi seperti ini. Lalu kita ambil gunting. Kita gunting pelan-pelan membentuk setengah lingkaran. Hasilnya seperti ini. Oke, kita buka semua lipatannya dan lihat hasilnya. Lalu langkah berikutnya, kita menggunakan kertas origami yang ukuran besar dengan warna yang berbeda. Dan kita tempelkan dia di bagian tengah. Kita coba ya. Oke, seperti ini hasilnya. Setelah itu, kita ambil lagi kertas yang lain, warna lain. Warna lain, kalau bisa suster usulkan dia warna putih. Kita bentuk dia bentuk lingkaran. Hingga hasilnya seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Nah, tadi
hasil kerajinan kita yang pertama, setiap ujung kita lipat bagian belakangnya. Kita lipat ke dalam. Setiap ujung. Lalu kita lem. Setiap ujung itu kita lem supaya dia nampak rapi. Adik-adik, suster berencana karena suster suka bunga, maka suster akan menggambar bunga di sekitarnya. Tapi kalau misalnya adik-adik lebih suka gambar misalnya mobil juga boleh. Mana yang tertarik mau digambar? Boleh, tidak harus bunga. Mana tahu adik-adik laki-laki lebih suka gambar truk misalnya, silahkan boleh digambar dan dihias di sebelah sini. Oke, suster coba ya. Suster lebih suka gambar bunga-bunga yang seperti ini. Nanti akan suster teruskan. Langkah berikutnya, kita ambil kertas yang tadi sudah kita beri bulatan. Ya, sebelum kita hias atau kita tempel, di bagian atas kita tuliskan, karena hari ini adalah minggu panggilan, kita tuliskan apa yang menjadi cita-cita kita. Contohnya adik-adik mau bercita-cita menjadi tentara atau suster atau pastor, bruder. Nah, adik-adik tuliskan di sini menjadi suster atau hanya cukup suster. Suster kasih contoh ya. Seperti ini. Adik-adik menuliskan salah satu contoh menjadi gembala yang baik, sehingga cita-cita yang tadinya adik-adik sudah temukan bisa semakin terwujud. Aku mau jadi gembala yang baik yang bagaimana ya? Nah, suster kasih contoh. Tadi kan ini sudah suster kita tuliskan suster. Lalu di bawahnya saya mau menjadi gembala yang baik dengan cara rajin berdoa misalnya. Dan kita hias. Adik-adik terserah boleh menghias dengan warna apa saja, bagaimana supaya menarik untuk adik-adik sendiri. Lalu nanti akan kita tempelkan pada bunga yang ada di tengah, yang tadi sudah kita mulai di awal. Begini. Oke. Kita konsentrasi untuk membereskannya, menghiasnya sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah, seperti ini hasilnya. Oke adik-adik, nanti kertas ini ataupun cita-cita ini boleh adik tempelkan di depan pintu kamar, atau di depan pintu rumah, atau juga bisa di pintu lemari adik-adik masing-masing, supaya nanti ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi yang akan selalu mengingatkan adik-adik setiap hari mau mewujudkan cita-citanya. Oke? Selamat mencoba. Hari ini kita sudah selesai mengikuti Minggu Gembira. Semoga Minggu Gembira kita hari ini sungguh menggembirakan dan menjadi kekuatan bagi adik-adik sekalian ya. Sebelum kita menutup ibadat Minggu Gembira kita, mari kita ambil sikap yang baik dan benar untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dan juga kehadiran-Mu yang boleh kami rasakan dalam Minggu Gembira kami pada hari ini. Bapa yang baik,
bantulah kami agar kami semakin meyakini bahwa Engkaulah Gembala yang baik yang selalu menuntun kami dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon kepadamu ya Bapa, agar Engkau tetap menyertai kami dalam perjalanan kami selanjutnya. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.